Elkan Bagot, dicoret dari skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Menpora, Dito Aryo Tejo, tegaskan proses naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia akan dipercepat. Imbas timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia, Erick Thohir ultimatum Nova Arianto. Media Vietnam kaget, mantan bos besar Barcelona gabung timnas Indonesia. Patrick Kluivert senang, rekomendasinya diterima PSSI, tak sabar kerja dengan Jordi Cruyff. Elkan Bagot, dicoret dari skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan untuk melihat Elkan Bagot kembali berseragam timnas Indonesia dalam waktu dekat, tampaknya harus pupus. Bek tengah berusia 22 tahun itu, hampir dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Bagot terakhir kali memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak saat itu, namanya tidak lagi pernah masuk dalam skuad timnas Indonesia. Sempat mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret 2024, Bagot gagal bergabung akibat cedera. Selain itu, Bagot juga diproyeksikan membela timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Namun, klubnya saat itu tidak memberikan izin. Puncaknya, ia tidak menanggapi panggilan Shin Tae-yong untuk pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea pada Mei 2024, yang semakin memperumit peluangnya untuk kembali ke tim nasional. Kini, meskipun kepemimpinan timnas Indonesia telah berganti dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, Elkan Bagot tetap tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola, Haris Pardede atau Bung Harpa, dalam kanal YouTube pribadinya. Kabar yang kurang menggembirakan, bisa dikatakan hampir pasti Elkan Bagot tidak akan membela timnas Indonesia setidaknya hingga Maret ini, ujar Bung Harpa dalam pernyataannya pada Rabu, 26 Februari 2025. Ia juga menyinggung isu ketidakharmonisan antara Bagot dan Shin Tae-yong sebagai salah satu alasan absennya sang pemain dalam beberapa agenda timnas sebelumnya. Namun, menurutnya, pergantian pelatih tidak serta-merta membuat Bagot otomatis kembali ke skuad merah putih. Dulu ada isu dia berseteru dengan Shin Tae-yong, tapi sekarang Shin Tae-yong sudah tidak melatih. Seharusnya dia bisa kembali, tapi ternyata tidak juga. Ini jadi pertanyaan besar, tambahnya. Padahal, Bagot tampil cukup solid bersama Blackpool di League One dalam beberapa pekan terakhir. Ia berduet dengan Oliver Casey di lini pertahanan dan membantu klub berjuluk The Saciders itu, yang bertengger di peringkat ke-11 klasemen dengan raihan 44 poin, hanya terpaut 9 poin dari zona playoff. Meski menunjukkan performa menjanjikan di level klub, tampaknya hal itu belum cukup untuk meyakinkan Kluivert agar memasukkannya ke dalam skuad Garuda untuk 2 laga penting di bulan Maret. Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depan Bagot di timnas Indonesia. Menpora, Dito Aryo Tejo, tegaskan proses naturalisasi 3 pemain timnas Indonesia akan dipercepat. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, segera mengambil langkah cepat untuk menanggapi pengajuan permohonan naturalisasi 3 pemain sepak bola, yaitu Audero Mulyadi, Joey Pelupesi, dan Dean James, yang diajukan oleh PSSI guna memperkuat timnas Indonesia. Ini, proses naturalisasi, memang di timeline kami bersama Pak Erick, sudah bikin rancangannya. Kalau dilihat, batas waktu, harusnya keburu. Saat ini, Rabu 26 Februari 2025, saya mau ke DPR, kata Dito. Ia menyampaikan hal tersebut terkait perkembangan rencana naturalisasi Audero, Pelupesi, dan James untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menpora mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima dokumen pengajuan naturalisasi ketiga pemain tersebut dari PSSI dan langsung memprosesnya. Kan ada proses juga dengan kementerian, lembaga lain yang terkait, ini sudah dilakukan rapat, dan insya Allah segera diproses, ucapnya.
Dito menegaskan bahwa proses naturalisasi ketiga pemain tersebut harus dipercepat mengingat batas waktu pendaftaran pemain timnas Indonesia untuk pertandingan mendatang semakin mendekat. Jika seluruh tahapan proses naturalisasi, termasuk persetujuan yang diperlukan dari DPR RI berjalan tanpa hambatan, maka ketiga pemain tersebut akan segera diizinkan untuk mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mungkin pengambilan sumpah menjadi WNI di luar. Untuk lokasi akan ditentukan Kementerian Hukum, ujar Dito dikutip Pikiran Rakyat.com, dari antara pada 26 Februari 2025. Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan tandang melawan Timnas Australia di kota Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian melanjutkan pertandingan kandang dengan menjamu tim nasional Bahrain pada 25 Maret di Indonesia. Setelah itu, skuad Garuda akan menghadapi Cina pada 5 Juni di kandang, dan Jepang pada 10 Juni di tandang. Kesit B. Handoyo, seorang pengamat sepak bola Indonesia, menyatakan bahwa rencana naturalisasi tiga pemain tersebut merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kesit menilai Emil Audero, mantan pemain Inter Milan, akan menjadi pelapis ideal bagi kiper utama timnas, Martin Paes. Kesit juga berpendapat bahwa Joey Pelupesi, gelandang bertahan dengan pengalaman luas di Liga Belanda dan Inggris, akan menjadi pasangan yang tepat bagi Tom Haye untuk memperkuat lini tengah. Kesit berpendapat bahwa Dean James, bek kiri yang bermain untuk Go Ahead Eagles, akan meningkatkan persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia, yang saat ini telah ditempati oleh Shane Patinama, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, dan Nathan Choi Aon. Imbas timnas Indonesia U20 gagal di Piala Asia, Erick Thohir ultimatum Nova Arianto. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengultimatum pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Dia meminta Nova membawa pasukannya lolos Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir, kecewa timnas Indonesia U20 tidak mampu lolos ke Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia gagal lolos karena tersingkir di fase grup Piala Asia U20 2025. Kegagalan itu membuat Indra Syafri harus meninggalkan kursinya sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Imbas dari kegagalan itu, Erick Thohir langsung mewanti-wanti timnas Indonesia U17 untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 5-27 November 2025. Untuk bisa mendapatkan tiket turnamen elit dunia tersebut, tim asuhan Nova Arianto harus bisa melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Erick Thohir mengatakan target tinggi tetap dibebankan untuk timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Jadi, hasil timnas Indonesia U20 dalam Piala Asia U20 tidak memengaruhi target timnas kelompok umur lainnya. Memang ada yang kecewa, kami tidak masuk Piala Dunia U20, tetapi kami sudah berupaya maksimal. Akan tetapi, apa itu menurunkan harapan kami agar timnas Indonesia U17 masuk Piala Dunia U17? Tidak, kata Erick Thohir di Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. Erick Thohir mengatakan sudah menekankan ke Nova Arianto agar timnas Indonesia U17 berjuang habis-habisan dalam Piala Asia U17. Pasalnya, langkah mereka dalam ajang itu tidak akan mudah. Kami tentu harus tetap agresif mengejar target Piala Dunia U17. Saya sudah telepon Coach Nova agar serius dan berbuat yang terbaik. Kami harus berbuat yang terbaik dan mencapai target yang ada, katanya. Pada Piala Asia U17 2025, skuad Garuda Asia tergabung di grup C bersama Afghanistan, Korea Selatan, dan Yaman. Pesta sepak bola Asia usia muda itu akan berlangsung di Arab Saudi pada 3 sampai dengan 20 April 2025. Media Vietnam kaget, mantan bos besar Barcelona gabung timnas Indonesia. Media Vietnam turut kaget usai Jordi Cruyff resmi gabung dengan timnas Indonesia. Mereka menyoroti rekam jejak Cruyff sebagai mantan petinggi di Barcelona. Salah satu media Vietnam, The Thao 247 memberi judul bombastis terhadap berita Jordi Cruyff merapat ke timnas Indonesia. Mereka memberi label legenda Barcelona itu dengan bos besar. Bos besar Barcelona bergabung dengan Indonesia, demikian judul berita The Thao 247. Tak heran, bos besar jadi predikat Jordi Cruyff di Barcelona oleh media tersebut. Sebab yang bersangkutan menjalani karir panjang di Barca selama 12 tahun sebagai pemain, 1988-1996, kemudian jadi penasihat strategis dan direktur olahraga Blaugrana,
2021-2023. Jordi Cruyff adalah figur berpengalaman sebagai pelatih dan manajer. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Olahraga di Barcelona, demikian laporan The Tao 247. Sementara media Vietnam lainnya, Soha, menyebut PSSI, mendepak Philippe Troussier hingga akhirnya memilih Jordi Cruyff. Nama Troussier dilaporkan sempat jadi kandidat direktur di Timnas Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Philippe Troussier untuk mengundang mantan pelatih Timnas Vietnam sebagai direktur teknik. Tapi kedua pihak tidak menemui kesepakatan, tulis Soha. Lalu Sneus ikut menyoroti kehadiran penasihat teknis baru di Timnas Indonesia. Mereka membawa nama besar Johan Cruyff, ayah dari Jordi Cruyff. Kehadiran anak dari legenda sepak bola, Johan Cruyff akan membawa perubahan ke arah positif untuk sepak bola Indonesia. Dia, Jordi Cruyff, dan Patrick Kluivert akan mempersiapkan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Sneus. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia pada Selasa, 25 Februari 2025. Cruyff ditugaskan memberi pandangan dalam penentuan langkah strategi skuad Garuda. Patrick Kluivert senang, rekomendasinya diterima PSSI, tak sabar kerja dengan Jordi Cruyff. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut baik kehadiran Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik. Kluivert bahkan mengaku tak sabar untuk bisa segera bekerja sama dengan sosok yang pernah ikut mengurus klub papan atas Spanyol, Barcelona. Jordi Cruyff resmi diperkenalkan PSSI sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia pada Selasa, 26 Februari 2025. Mantan pesepak bola Belanda itu telah menandatangani kontrak dan setuju untuk membantu PSSI dalam mengarahkan serta memberikan masukan kepada Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Kata Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mendatangkan Jordi Cruyff bukanlah hal yang mudah. Apalagi, dia punya nama besar dan rekam jejak yang sangat mentereng. Erick Thohir lantas mengungkapkan ada peran Patrick Kluivert dalam perekrutan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Timnas Indonesia. Terus terang, mendatangkan sosok berkualitas seperti Jordi tidak mudah. Jadi, hal ini harus sangat diapresiasi karena Jordi sangat serius untuk memajukan sepak bola kita, katanya dalam keterangan dikutip Rabu, 26 Februari 2025. Patrick Kluivert dan Jordi saling mengenal. Ketika beliau merekomendasikan Jordi, saya sangat bahagia. Pengalaman beliau sebagai pemain dan pelatih akan sangat penting dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia, tutur Ketum PSSI. Patrick Kluivert juga tak kalah semeringah mengetahui rekomendasinya untuk mendatangkan Jordi Cruyff benar-benar diwujudkan oleh PSSI. Ia bahkan mengaku tak sabar untuk bisa bekerja sama. Hadirnya sosok dengan kualifikasi seperti Jordi di federasi akan mendorong perkembangan sepak bola Indonesia dengan pesat, kata Kluivert dalam keterangan PSSI. Saya tidak sabar untuk bekerja dengan beliau untuk memperkuat sepak bola Indonesia dan mendorong pemain Indonesia ke level yang baru, ujarnya lagi. Jordi Cruyff rencananya akan datang ke Indonesia pada Maret 2025 bersama Patrick Kluivert. Dia nantinya akan membantu dengan memberikan masukan dalam metode kepelatihan Timnas Indonesia, lalu mengembangkan akar rumput, dan membantu PSSI mencari direktur teknik.